Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyembah dengan sungguh-sungguh, kita pasti bertemu dengan Tuhan. Dan kita bisa masuk dalam kediaman Tuhan. Saya share kepada Bapak Ibu Saudara cara kita untuk bertemu dengan Tuhan dan masuk dalam kediamannya. Banyak orang berkata, apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan? Apakah kita bisa masuk dalam kediaman Tuhan? Saya beritahu, bisa. Dan itu pasti terjadi. Kita pasti bisa bertemu dengan Tuhan. Dan kita bisa masuk kediaman Tuhan selama kita ada di dunia ini. Bagaimana caranya? Di Matius 6 ayat 9. Ini doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan kalau kita mau berdoa, berdoalah demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, kata dikuduskan namamu itu artinya dimuliakan namamu. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, Yesus ajarkan berdoa demikian, Bapa kami di sorga. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan yang ada di sorga, kuduskan nama Dia, muliakan nama Dia. Perhatikan, Yesus berkata bahwa apa yang kukatakan kepadamu atau apa yang kuajarkan kepadamu, tidak kuajarkan dari diriku sendiri, tapi apa yang kulihat dan aku dengar, Bapakku melakukan dan mengatakannya. Jadi Yesus tidak pernah berbicara dari dirinya sendiri. Apa yang dia dengar dari Bapa, itulah yang dia katakan. Berarti memang Bapa yang mengajarkan dia, kalau mau bertemu dengan saya, mereka harus memuliakan saya. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, kita harus lakukan cara ini. Muliakan Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat 4, Mazmur 22 ayat yang keempat, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian orang percaya. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang kudus, yang bersemayam. Kata bersemayam itu duduk. Jadi Tuhan itu duduk di mana? Di atas puji-pujian kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ketemu dengan Tuhan, caranya adalah muliakan Tuhan. Puji Dia. Makanya saya ingin beritahu pada Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita datang memuji Tuhan, setiap kali kita datang memuliakan Tuhan, pasti kita bertemu dengan Tuhan. Bertemu bukan cuma jumpa dengan Tuhan, tapi kita bisa masuk di kediaman Tuhan. Di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat, itu dijelaskan. Mazmur 100 ayat yang keempat, Alkitab berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi Alkitab bilang kalau kita mau masuk ke gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi nyanyian syukur itu membuat kita bisa masuk tempat kediaman Tuhan. Untuk membuka pintu gerbang itu dengan nyanyian syukur. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita datang, kita memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh, kita pasti ketemu dengan Tuhan. Kita pasti masuk dalam tempat kediaman Tuhan. Di Mazmur pasal 5 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Jadi kalau kita sujud menyembah, kita pasti bisa masuk ke gunung Tuhan
yang kudus, ke tempat Tuhan yang kudus. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah penyembahan seperti apa? Puji-pujian yang seperti apa? Yang bisa membawa kita ketemu Tuhan, yang bisa membuat Tuhan datang, yang bisa membuat kita bisa masuk ke dalam tempat kediaman Tuhan. Di Mazmur 24 ayat yang ketiga dan keempat, firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jadi siapa yang boleh masuk ke tempat kediaman Tuhan? Ini yang boleh masuk. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya, dengan kekudusan dan dengan kemurnian hati. Penyembahan dengan kekudusan, penyembahan dengan kemurnian hati. Dan puji Tuhan, oleh darah Yesus kita dikuduskan sehingga kita boleh layak untuk bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi, oleh darah Yesus kita dikuduskan sehingga kita boleh layak untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi yang kedua, dengan motivasi hati yang murni. Alkitab bilang dengan kemurnian hati. Jadi waktu kita datang dengan hati yang murni, pasti kita bisa masuk ke dalam tempat kediaman Tuhan. Tapi juga ada satu lagi. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 3 bukan ayat 18. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wah, kalau gitu orang yang putus cinta itu Tuhan dekat dong. Bukan. Patah hati di sini sebenarnya dalam terjemahan lama disebutkan hancur hati. Jadi waktu kita hancur hati, Tuhan itu dekat. Tuhan datang mendekat. Artinya waktu kita menyembah Dia dengan hati yang hancur, Tuhan itu datang. Jadi saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, malam ini kita bertemu dengan Tuhan dan pasti kita ketemu Tuhan. Karena Alkitab yang menjamin, firman Tuhan yang menjamin. Waktu kita memuliakan Tuhan, kita ketemu. Yesus mengajarkan kalau mau ketemu dengan Bapa di surga, muliakan Dia. Bapa kami di surga, muliakan Dia. Kemudian firman Tuhan juga mengajarkan Tuhan bersembahyang atau Tuhan duduk di atas puji-pujian. Jadi ketika kita memuji Tuhan, Tuhan datang dan Tuhan hadir. Di Mazmur 100 ayat 4, waktu kita nyanyian syukur, kita masuk gerbangnya. Di Mazmur 5 ayat 8, waktu kita sujud menyembah, kita masuk dalam rumah Tuhan. Tapi harus dengan bukan sekarang nyanyi, bukan sekarang menyembah tentunya. Dengan kekudusan dan kemurnian. Kekudusan karena darah Yesus. Dengan motivasi hati yang murni. Dan juga dengan hati yang hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah ada di tempat ini. Karena kita sudah memuji Dia. Dengan hati yang murni, yang tulus, dengan kerancuran hati, artinya dengan kesungguhan hati, tapi juga dengan darah Yesus kita layak. Dengan syukur, nyanyian syukur kita masuk gerbangnya. Dengan memuliakan Tuhan kita bertemu dengan Tuhan. Dengan puji-pujian Tuhan datang, Tuhan duduk bertata. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah sia-sia
penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pasti saya beritahu, karena firman Tuhan yang menjamin. Pasti Tuhan hadir. Pasti Tuhan datang. Pasti Tuhan mendekat. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Dan kalau Tuhan hadir, kegelapan pasti berlalu. Dan kalau Tuhan hadir, iblis pasti dikalahkan. Dan kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Dan kalau Tuhan hadir, kuasanya pasti dinyatakan. Dan kalau Tuhan hadir, pemulihan pasti terjadi. Dan kalau Tuhan hadir, Roh-Nya pasti bekerja. Dan kalau Tuhan hadir, kuasanya pasti dinyatakan. Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan hadir di tempat Bapak Ibu Saudara ada. Ketika kita menyanyi, ketika kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Tuhan itu berarti senang disembah. Karena Yesus sendiri yang berkata, kalau kita mau datang berdoa, berdoanya begini: Bapa kami di surga, dikuduskan, dimuliakan nama-Mu. Saya sudah katakan tadi, apa yang Yesus katakan tidak dari dirinya sendiri, tapi apa yang Dia lihat dan Dia dengar Bapanya melakukan, mengatakan. Berarti Bapanya yang mengatakan kepada Dia, supaya mengajar orang berdoa, Bapa kami di surga dimuliakan. Berarti Allah kita senang dimuliakan, suka dengan orang-orang yang memuliakan Tuhan. Tuhan bergairah waktu lihat orang-orang mau menyembah Dia. Tuhan senang dengan orang-orang yang menyembah Dia. Tuhan senang dengan Bapak Ibu Saudara ketika kita menyembah Dia. Dia disukakan dengan penyembahan-penyembahan kita. Mari angkat hatimu, masuk lebih dalam penyembahan-penyembahan. Dalam perjanjian baru, kita menyembah Dia di dalam roh. Menyembah Dia di dalam roh.